Sate berdarah bercampur kecap. Nah, najiskah daging kambing yang dibakar dan masih terdapat darahnya? Apakah boleh dimakan? Di sini jawabannya guys, hukumnya itu najis. Najis, tapi yang dima'fu, sehingga daging tersebut boleh langsung dimasak meskipun belum dicuci. Nah, ini pembahasannya seperti guys. Daging tersebut najis tapi yang dima'fu, yang dimaafkan gitu. Ini referensinya dalam kitab Hasyiatul Jamal. Mengusap darah nyamuk pada pakaian, apakah pakaiannya masih sah untuk dipakai sholat? Nah, di sini apakah darah nyamuk yang diusapkan pada baju atau lantai dihukumi ma'fu atau dimaafkan? Ternyata hukumnya dimaafu bila sedikit guys. Tapi kalau nyamuknya itu banyak banget darahnya misalnya, wow, itu enggak lain lagi pembahasannya. Air liur orang tidur, apakah suci? Nah, apakah air liur orang yang sedang tidur dihukumi najis? Di sini jawabannya guys, dalam hal ini ada 3 pendapat ulama yang berbeda. Dihukumi suci secara mutlak, ada dihukumi najis secara mutlak. Tapi ini tafsil atau diperinci. Jika liur tersebut keluar dari pencernaan atau dari lambung, maka dihukumi najis. Dan jika berasal dari mulut saja, maka dihukumi suci. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau Allah itu air liur dari lambung, maka najis. Sini catatan, air liur yang berasal dari pencernaan tandanya berwarna kuning dan berbau bacin atau bau ya. Sini, tapi jika ragu hal itu berasal dari mana, maka kalian mendefinisikan tetap aja dihukumi suci. Kalau kalian ragu ini air apa, hukumi saja suci guys. Tapi kalau udah jelas itu warnanya kuning dan bau, maka itu najis, karena itu dari lambung. Oke, itu guys pembahasan. Menjemur kasur yang terkena najis. Bagaimana cara mensucikan kasur atau bantal yang terkena ompol bayi atau tai bayi ya, dan akan rusak ketika dicuci dengan air? Nah, nggak mungkin kan kalau kasur dicuci pakai air yang banyak, nggak mungkin. Di sini jawabannya guys, dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Itu jawabannya. Hukum ini mengikuti pendapat Imam Hanafiyah. Api dan sinar matahari bisa digunakan untuk membersihkan, mensucikan najis. Bagaimana hukum bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir seperti cicak, lalat, lebah, semut dan lain-lainnya misalkan. Nah, sebelum saya jawab guys, buat kalian yang belum follow akun ini jangan lupa follow dulu dan komen di kolom komentar, dan jangan lupa share dan bagikan video ini guys. Nah, di sini jawabannya guys, hukumnya najis yang dimaafkan ya. Sedangkan menurut Imam Qaufah, Imam Malik dan Ibnu Hanafiyah hukumnya suci. Jadi darah cicak, darah lalat itu ada yang menghukumi suci guys, karena darahnya sedikit dan tidak mengalir. Ini referensi yang pertama dalam kitab Fathul Mu'in, halamannya di sini ada. Nah, di sini referensinya juga. Dan yang kedua, ini referensi dalam kitab Dakhiroh. Nah, bawahnya di sini nih. Oke, Dakhiroh. Jadi buat kalian yang belum paham, coba komen di kolom komentar. Darah nyamuk pada pakaian, apakah boleh dipakai? Nah, di sini, apakah darah nyamuk yang diusapkan pada baju atau lantai dihukumi najis? Nah, di sini jawabannya, ini guys, di sini jawabannya itu hukumnya najis. Tapi najisnya dimaafu karena masih dapat ditoleransi. Namun ini bila sedikit. Tapi kalaulah darah tersebut banyak, maka najis guys. Tapi kalau sedikit maka dimaafu. Ini referensi dalam kitab Fathul Mu'in guys. Di sini air akuarium yang berubah warna karena udah lama tak diganti misalnya. Bagaimana hukum air akuarium yang berubah warna dan baunya berubah juga disebabkan kotoran ikan? Apakah air tersebut najis? Di sini guys, hukum air tersebut najis jika perubahannya benar-benar disebabkan oleh kotoran ikan. Jadi seperti itu guys, najis ya kalau benar-benar air tersebut bau dan kotornya itu oleh tai ikan atau kotoran ikan, maka hukumnya itu najis. Di sini dalam kitab Asnanul Muthalib, fala yunajjisun ma'uli ta'adzuril ikhtiza anhu, dan di Fathul Muhtaj. Najis hilang sendiri. Sebuah tempat yang awalnya terlihat najis aini ya, seperti kotoran sapi, tai ayam misalkan. Nah, di sini dan tiba-tiba bersih tanpa bekas. Siapa yang membersihkannya nggak tahu. Sucikah tempat tersebut? Di sini jawabannya guys, suci. Ini referensi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab.
yang wajib dibasuh ketika istinja. Apa batasan anggota yang wajib dibasuh setelah buang air besar ketika istinjanya menggunakan airnya? Nah, sebelum saya jawab guys, buat kalian yang belum follow akun ini dan juga belum kenal dengan channel saya, coba kalian kenalan di kolom komentar dan jangan lupa follow. Di sini jawabannya guys, yang wajib dibasuh adalah bagian tempat berkumpulnya dubur. Nah, itu saja guys yang wajib dibasuh, enggak semuanya. Oke, biar lebih mudah kita harus mengerti. Ini referensi dalam kitab I'anatul Thalibin wa yanbaghi wujuban. Jadi itu guys pembahasannya. Jangan lupa follow akun ini guys. Najis yang terinjak-injak. Bagaimana cara mensucikan lantai masjid atau yang terdapat najis dan telah terinjak-injak oleh kaki jamaah yang basah? Nah, di sini ya biasanya sering terjadi nih di kalangan masyarakat biasanya. Di sini jawabannya nih cukup dengan mensucikan tempat yang terkena najis dan tidak wajib untuk mensucikan semua tempat yang dilalui oleh jamaah. Nah, ini referensinya dalam kitab Baghiyatul Mustarsyidin. Main game dan smartphone di WC. Apa hukum bermain game dan smartphone di dalam WC? Wow, ini sekarang lagi trending banget nih yang kayak gini-ginian nih. Oke, di sini jawabannya itu guys, jawabannya dimakruhkan atau makruh karena berlama-lama di dalam WC dapat menyebabkan penyakit hati dan juga ambeien. Wow, ini bahaya banget guys. Jangan guys ya. Selain dimakruhkan juga, ini ada sebabnya karena di sini ada penyakit hati dan juga ambeien. Ini bahaya guys. Kalau bisa jangan, karena di sini makruh. Ini referensinya di sini guys, Baghiyatul Mustarsyidin. Oke, itu pembahasannya. Buat kalian yang belum follow akun ini, follow dulu guys dan share bagikan. Telanjang saat buang hajat. Bagaimana di sini? Bagaimana hukumnya telanjang bulat nih saat buang hajat? Nah guys, di sini sebelum saya jawab, kalian belum follow akun ini, follow dulu guys dan jangan lupa di share dan bagikan. Di sini jawabannya diperbolehkan guys karena hal tersebut termasuk hajat yang dilegalkan untuk membuka aurat dengan syarat di sana tidak ada seorang pun yang melihatnya. Oke, itu jadi syaratnya itu tidak boleh ada seseorang. Di sini diperbolehkan. Nah, ini referensi yang saya bahas, referensi dalam kitab Mughnil Muhtaj. Nah, di sini guys, yajuju kasful aurati fi mahalil hajati fil khalwati ka halatil iktisali wal bauli wal muasyarati.